Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Firania Ardana. Saya mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk tugas 1 logika. 3 jenis term dan contohnya dalam logika. Term adalah kata atau kelompok kata yang menjadi representasi dari suatu objek, gagasan, atau hal tertentu dalam sebuah proposisi. Term merupakan elemen penting dalam argumen logis karena menjadi dasar penarikan kesimpulan. Term konkret dan term abstrak. Term konkret merujuk pada objek yang bisa ditangkap oleh panca indera, dan term abstrak merujuk pada ide, konsep, atau sifat yang tidak dapat dilihat secara fisik. Contoh konkretnya ada meja, rumah, ada kucing. Contoh abstraknya keadilan, kesetiaan, dan juga kebebasan. Term umum dan juga term khusus. Term umum mencakup pada individu atau objek. Sedangkan untuk term khusus mengacu pada individu atau objek tertentu saja. Contoh dari term umum ini, mahasiswa. Ini bisa siapa aja, dan kalau untuk contoh khususnya, mahasiswa bernama Rani di kelas A. Term positif dan juga term negatif. Term positif menyatakan keberadaan atau kualitas sesuatu, sedangkan term negatif menyatakan ketiadaan atau penolakan. Contoh dari term positif ada berpendidikan, berani, dan juga indah. Dan contoh negatifnya bodoh, tidak sopan, dan juga jahat. Pengertian logical fallacy. Untuk pengertian logical fallacy, sesat pikir adalah bentuk argumen yang terlihat logis, tetapi sebenarnya keliru atau juga menyesatkan. Sesat pikir sering digunakan dalam debat atau persuasi untuk mengaburkan logika yang tidak valid. Nah, kalau untuk contoh dari logical fallacy, ini contoh pertamanya menyerang pribadi lawan debat, bukan argumennya. Ya, jadi contohnya, kamu tidak layak bicara soal ekonomi karena kamu bukan ekonomi. Ini kenapa salah? Karena argumen seharusnya dinilai berdasarkan isinya, bukan siapa yang menyampaikannya. Nah, kalau untuk cara menghindari logical fallacy, untuk pertama, pelajari jenis-jenis sesat pikir agar bisa mengenalinya dalam argumen. Kedua, fokus pada isi argumen, bukan pada siapa yang berbicara. Ketiga, gunakan premis yang jelas dan teruji, bukan hanya emosi dan juga asumsi. Keempat, latih berpikir kritis dan logis, terutama dalam menilai pernyataan publik atau juga media. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.